Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasrin di channel Gudang Bikin Karya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips lagi ya tentang DIY untuk power tools. Nah, kebetulan di depan saya ini udah banyak banget pilihan dinamo yang ada ya. Nah, yuk langsung saja kita mulai. Nah, di depan saya ini udah ada berbagai macam dinamo ya, beda-beda ukurannya dari yang kecil sampai yang besar. Di sini saya akan kenalkan dulu ya, teman-teman, biar teman-teman familiar ini biasanya digunakan di alat apa ya. Nah, dari yang kecil deh. Nah, yang kecil ini, nah ini tuh adalah dinamo tipe RS280 ya. Biasanya dipakai di mesin obeng ya, di obeng cordless yang kecil kayak gini, nih. Ya. Nah, terus yang kedua ada ini nih. Nah, ini adalah tipe 550. Ya, 550 itu biasanya dipakai di bor yang kecil-kecil kayak gini nih. Ya, ini saya punya NRT Pro. Ini di dalamnya, ini pakai dinamo yang seperti ini. Tipe 550 ya. Nah, terus ada adiknya lagi nih. Masih diameternya sama. Diameternya masih sama, tapi ini beda di panjangnya aja nih. Tuh, beda di panjangnya. Kalau yang ini tuh tipe 545. Tuh, 545. Ya, bisa juga dipakai buat mesin bor ya, bor yang mini pakai yang ini. Nah, kemudian ada 4 lagi lainnya nih. Nah, di sini tuh tipe yang paling banyak orang pakai ya teman-teman. Nah, ini nih tipe sejuta umat ya. Ini tipe 775. Nah, kenapa ini paling banyak dipakai? Karena ini paling gampang ditemukan di pasaran ya. Paling banyak yang jual dan harganya juga lebih terjangkau dari tipe lainnya. Nah, kemudian ada juga nih tipe 795 ya. 795 ini tuh persis sama dengan 775. Ini diameternya sama persis, asnya juga sama-sama 5 mili. Nah, bedanya itu di panjangnya aja nih kayak gini nih. Tuh, dia itu lebih panjang 7 mili ya yang 795 ini. Nah, kemudian perbedaannya juga biasanya di sini nih. Di bagian atas ya, itu dia bearingnya itu ada dua ya. Di atas sini satu, di belakang sini satu. Nah, terus kalau yang 775 ya, yang setahu saya dulu itu cuma ada di sini nih, di bagian atasnya aja yang punya bearing, sedangkan yang di bawah ini tuh nggak ada bearingnya, cuma pakai bushing. Kemudian ada lagi nih, yang paling gede nih. Nah, ini yang 895 ya, jadi dia itu ukurannya beda banget nih, dari 775 dan 795 tuh, coba lihat. Beda banget di diameternya, dia tuh lebih gede, dan kalau secara panjang sih juga nggak terlalu panjang ya, persis sama kayak yang 795 nih, coba lihat. Tuh, panjangnya sama persis dengan 795, nah beda di ukurannya aja. Nah, ini itu kuat banget ya. Kenapa dibilang kuat? Karena kalau dia diameternya lebih luas, berarti dia bisa menampung jumlah lilitan yang lebih banyak. Nah, kemudian karena dia lebar, dia punya magnet yang lebar juga nih, ya. Medan magnet di dalamnya sini, tuh. Dia lebih lebar, jadi begitu dinyalakan itu dia menghasilkan torsi yang lebih kuat tentunya. Nah, ini tuh cocok banget kalau mau dipakai table saw. Nah, kalau untuk DIY table saw, saya tidak merekomendasikan teman-teman langsung pasang di sini mata potongnya ya. Itu bisa bikin dinamonya cepat rusak, hangus. Saya udah punya pengalaman banyak dinamo yang hangus karena langsung tempel ke sini mata potongnya ya. Nah, itu jangan ya, teman-teman. Saya sarankannya itu langsung pakai ini, tambahkan puli kayak gini contohnya nih. Nah ini kebetulan saya punya ilustrasinya ya. Nih, saya udah buat. Ini sama 775, asnya itu langsung dipasang dulu puli seperti ini. Nah, kebetulan yang di sini itu jumlah giginya itu 20 ya. Ini 20, ini 60. Jadi 1:3. Nah, teman-teman kalau pakai metode seperti ini, nanti hasilnya itu akan lebih kuat. Karena dengan metode ini tuh mirip fungsinya kayak gearbox ya. Nah, gearbox itu yang kayak gini-gini nih, teman-teman. Nah, ini gearbox ya, ada banyak macam gear di dalam sini, lebih rapi tentunya ya, lebih tersusun rapi, tapi kalau ini, itu fungsinya sama, dia bisa mengurangi kecepatan dan mengubah itu jadi kekuatan. Nah, makanya lebih bagus kalau dipakein puli seperti ini teman-teman, ya, dipakein puli, terus ada beltnya juga. Nah, ini beltnya yang ukuran 200 ya, nah jaraknya segini nih, pas lah ya. Nah, kalau terserah teman-teman mau lebih pendek lagi atau mau lebih panjang lagi, itu tergantung dari teman-teman. Yang penting pakaiin yang namanya puli seperti ini ya. Jadi dia ada rasio perbandingannya gitu, teman-teman. Nah, ini kalau dipasang mata blade di sini, wah ini tuh udah kuat banget, bisa motong media ya. Nah,
Terus kalau misalkan mau bikin bor listrik, nah kalau bor listrik saya sarankan bebas mau pakai apa aja, yang jelas jangan pakai yang ukuran seperti ini. Ini nggak ergonomis banget buat digenggam ya, dan nggak ada pipa ya, nggak banyak pipa yang cocok buat yang ini. Nah, kebanyakan itu bisa banget nih pakai yang 775. Pakai yang 775 karena secara ukuran juga dia udah nyaman banget tuh digenggam ya, pas banget di tangan. Ukuran pipanya juga ada banyak nih, banyak pipa yang muat 775. Terus kalau mau yang lebih mungil lagi, boleh pilih yang ini nih, yang 545 ya. Ini diameternya persis sama kayak yang 555 atau 550 ya. Nah, ini tuh enak banget juga dipakai karena dia lebih mungil ya, praktis dibawa kemana-mana. Nah, terus yang lainnya saya sih kurang kuat ya, saya nggak merekomendasikan ini karena dia terlalu kecil buat bor atau buat DIY lainnya. Paling ini dipakai buat ini nih, apa namanya, mesin poles atau mesin yang ukir. Nah, ini cocok nih, ringan juga kan, nggak sakit tangannya. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman tahu adalah ini nih. Ya, tiap-tiap dinamo itu punya RPM, teman-teman. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan table saw. Table saw itu rata-rata putaran yang dibutuhkan itu di kisaran 4.500 sampai 6.000 lah. 6.000 RPM itu udah paling kencang banget. Nah, jadi teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman mau dapatkan output, taruhlah misalkan 5.000 lah. Kita bicara di angka 5.000 lah. 5.000 RPM pakai perbandingan kayak tadi seperti ini ya. Berarti teman-teman untuk menghasilkan 5.000 RPM di sini berarti ini harus bekerja 3 kali lipatnya, teman-teman. Jadi putaran dinamonya itu setidaknya harus berada di 15.000 RPM. Nah, 15.000 RPM dengan rasio 1:3, berarti nanti output yang dihasilkan adalah 5.000 RPM. Nah, seperti itu teman-teman. Harus tahu hitung-hitungannya ya. Jangan sampai teman-teman pakai yang dinamo yang mungkin kecepatannya itu cuma bisa di 10.000 RPM. Itu jatuhnya nanti cuma di 3.000-an RPM, kurang maksimal ya dapat potongannya. Apalagi kalau dapat dinamonya yang mungkin kurang dari 10.000. Wah, ini pasti makin lemot lagi nih putarannya ya. Nggak kuat buat motong. Nah, saran saya seperti teman-teman harus tahu hitungannya ya. Nih. Nah, caranya gimana? Teman-teman kalau punya alat ukur kecepatan, nah itu boleh banget. Jadi teman-teman sebelum pakai dinamonya diukur dulu kecepatannya berapa RPM. Kalau enggak, biasanya toko-toko tuh udah nempelin kayak gini nih, ya. Pakai adaptor yang 12 volt itu dia menghasilkan 15.000 RPM, yang 15 volt 19.000, 18 volt itu di 23.000. Nah, berarti kalau tadi ini kebutuhan table saw taruhlah di 12 volt itu udah bisa menghasilkan 5.000 RPM dengan 1:3 tadi. Nah, kayak gitu teman-teman. Harus tahu dulu peruntukannya buat apa. Nah, kemudian kalau mesin bor listriknya, kalau bor listrik kan tujuannya juga cuma buat ngebolongin doang ya. Ini boleh banget pakai yang 775 atau 795. Nah, dari saya mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang atau terlalu bertele-tele. Saya akan coba perbaiki deh ke depannya biar lebih singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka boleh di-like. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau mau berbagi, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Gubika.